Wahai jiwa yang terpilih, hentikan apa yang Anda lakukan dan dengarkan. Tuhan baru saja memberi Anda misi rahasia. Ini bukan latihan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perintah ilahi langsung dari surga itu sendiri. Saat ini, pada saat yang tepat ini, Tuhan menyatakan, Anda sedang dalam misi yang akan mengguncang fondasi hidup Anda dan dunia di sekitar Anda. Jika Anda merasakan kobaran api di dada Anda, tarikan yang tak terbantahkan itu, itulah panggilan Tuhan. Ini mendesak, ini kuat, dan ini menuntut perhatian segera Anda. Karena misi yang Tuhan berikan kepada Anda bukan untuk besok. Ini untuk sekarang. Anda telah berdoa, Anda telah menunggu. Tetapi penantian itu berakhir. Pintu-pintu terbuka, tanda-tanda berbaris, dan Anda akan melangkah ke dalam tujuan yang begitu besar, begitu kuat, sehingga akan membuat semua orang terdiam, termasuk Anda. Tapi ini masalahnya. Tidak semua orang siap untuk ini. Jika Anda benar-benar terpilih, Anda akan membuktikannya dengan melakukan 3 langkah ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, untuk Anda yang selalu hadir di setiap video di channel ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan melalui tombol like, subscribe, serta super thanks yang telah Anda berikan. Partisipasi serta apresiasi Anda merupakan motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan video yang bermanfaat bagi yang memahaminya. Ia hanya yang memahami yang akan menemukan manfaat dari video ini. Dukungan Anda tidak hanya berarti, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam perkembangan channel Cerita Shanum ini. Sertakan selalu angka 99 pada komentar di setiap video di channel ini. Angka keramat itu akan mengirimkan sinyal kosmik, menyalakan misi ini dengan energi yang tak terhentikan. Video ini adalah GPS spiritual Anda. Jika Anda berpaling sekarang, Anda akan melewatkan jalan yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Tetapi jika Anda tetap tinggal, hidup Anda tidak akan pernah sama. Misi telah diberikan. Waktunya sekarang. Maukah Anda menjawab panggilan itu? Mari kita mulai. Jiwa terpilih. Anda tidak hanya tersandung ke momen ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pendaftaran ilahi. Gerbang surga telah terbuka dan terompet telah berbunyi. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Dia mencari yang bersedia. Anda telah direkrut ke dalam perang suci. Sebuah revolusi spiritual yang membutuhkan suara Anda, iman Anda, dan ya Anda yang tak tergoyahkan. Anda tidak biasa. Anda dipanggil. Anda dipilih. Anda ditandai untuk sebuah misi yang hanya bisa Anda selesaikan. Terlalu lama, Anda bertanya-tanya mengapa peperangan begitu intens, mengapa isolasi begitu berat, dan mengapa tekanan tidak kunjung reda. Itu karena neraka melihat potensi Anda sebelum Anda melihat tujuan Anda. Musuh mencoba mengubur Anda, tetapi Tuhan sedang membangun Anda. Api yang Anda lalui itu adalah pelatihan, penolakan adalah pemurnian, keheningan adalah persiapan. Sekarang Tuhan mengaktifkan Anda. Anda baru saja direkrut dan tugas Anda mendesak. Ini bukan saatnya untuk takut. Ini bukan saatnya untuk ragu. Anda tidak hanya hidup. Anda dalam penempatan ilahi. Dunia membutuhkan ketaatan Anda. Keluarga Anda membutuhkan perlindungan Anda. Kerajaan membutuhkan tindakan Anda. Anda tidak di sini karena kebetulan. Anda seorang prajurit cahaya. Dan misi Anda dimulai sekarang. Dengarkan baik-baik. Surga telah mengirimkan instruksinya. Misi itu tidak akan datang. Itu sudah ada di sini. Beberapa dari Anda masih menunggu tanda padahal Tuhan sudah memberikan sinyal kepada Anda. Penundaan dalam ketaatan akan merenggut nyawa, menunda terobosan, dan melemahkan momentum ilahi. Ketika Tuhan berkata bergerak, Anda bergerak. Waktu untuk duduk dan menjadi penonton sudah berakhir. Anda dilahirkan untuk ini. Tuhan telah berbicara dalam mimpi.
menegaskan melalui keadaan, dan berulang kali menggerakkan roh Anda. Namun Anda meragukan diri sendiri, mendiskualifikasi diri sendiri, atau terganggu. Tapi tidak ada lagi waktu untuk disia-siakan. Jiwa-jiwa berada dalam bahaya. Kehidupan sedang menunggu ya Anda. Perintah misi telah dikirim ke roh Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah Anda taat? Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Apa yang Anda tunda hari ini bisa mengorbankan pembebasan seseorang besok. Ini bukan tentang kenyamanan, kemudahan, atau kejelasan. Ini tentang kepercayaan. Tuhan tidak meminta pemahaman yang sempurna. Dia meminta ketaatan radikal. Anda memiliki perintahnya. Misi itu jelas. Maukah Anda mengatakan ya? Anda pikir kesepian itu adalah hukuman, tetapi itu adalah persiapan. Musim di mana tidak ada yang mengerti Anda, itu adalah pelatihan ilahi. Tuhan harus menghilangkan gangguan, membersihkan kebisingan, dan mengisolasi Anda agar Anda bisa mendengarnya dengan jelas. Alasan Anda tidak cocok adalah karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda dirancang untuk menonjol. Tuhan menyembunyikan para prajuritnya yang paling kuat di musim-musim yang tidak dikenal. Musa memiliki padang gurun. Daud memiliki ladang. Yusuf memiliki penjara. Dan Anda? Anda memiliki tempat rahasia Anda sendiri yang penuh dengan penghancuran, pengujian, dan pemurnian. Sakit, bukan. Tapi itu juga merendahkan Anda. Rasa sakit itu memberi Anda penglihatan. Penderitaan itu memberi Anda kekuatan. Dan sekarang Tuhan berkata, melangkahlah maju. Anda telah lulus ujian. Apa yang menghancurkan orang lain justru membangun Anda. Apa yang seharusnya mengubur Anda justru melahirkan tujuan di dalam Anda. Anda tidak hanya keluar. Anda muncul dengan otoritas, dengan wahyu, dengan keberanian kudus. Anda telah dipersiapkan secara pribadi untuk tugas publik. Dunia akan melihat apa yang sudah dikonfirmasi surga. Anda dilahirkan untuk ini. Ada rencana rahasia yang terungkap dalam roh dan Anda tidak hanya menyaksikannya. Anda adalah bagian darinya. Tuhan mengirim Anda ke medan perang kebingungan, penipuan, dan kegelapan untuk bersinar dengan kebenaran, kejelasan, dan kuasa. Ini bukan sekadar pesan motivasi. Ini adalah peringatan surgawi. Anda sedang diutus. Anda mungkin tidak merasa siap, tetapi Tuhan tidak memilih berdasarkan kenyamanan. Dia memilih berdasarkan panggilan. Ketika surga mencari bejana, Ia mencari ketaatan, bukan riwayat hidup. Anda adalah jawaban atas kebutuhan di bumi. Anda adalah solusi untuk masalah spiritual. Api yang Anda bawa, ketajaman yang Anda miliki, keyakinan di dada Anda. Itu karena Anda dirancang untuk membawa terang ke dalam kekacauan. Anda tidak berjalan dalam kekuatan Anda sendiri. Anda telah diperlengkapi secara spiritual. Malaikat-malaikat berjalan di depan Anda. Roh ada di belakang Anda. Urapi itu ada pada Anda. Dan Tuhan mengutus Anda ke tempat-tempat yang kering, gelap, dan putus asa. Bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghidupkan kembali. Ini adalah momen Anda. Anda tidak sendiri. Surga menyertai Anda. Ada jendela-jendela dalam roh. Momen-momen ilahi yang tidak berlangsung selamanya. Tuhan itu murah hati, ya, tetapi Dia juga strategis. Dan apa yang telah Dia rencanakan untuk Anda adalah hal yang peka waktu. Jika Anda terus ragu, meragukan, atau menunda, Anda akan melewatkannya. Ini bukan berdasarkan ketakutan. Ini berdasarkan kebenaran. Tuhan memanggil sekarang. Ada tempat-tempat yang ingin Dia bawa kepada Anda yang membutuhkan ketaatan instan. Peluang terbuka, tetapi tidak akan tetap terbuka selamanya. Tuhan akan selalu mengasihi Anda, tetapi Dia tidak akan memaksa Anda. Ini adalah momen ilahi. Dan jika Anda tidak bergerak, Dia akan mengangkat orang lain.
Begitulah seriusnya panggilan itu. Dia mencari mereka yang akan bergerak dalam iman, bukan dalam ketakutan. Biarlah ini menjadi panggilan bangun Anda. Anda sudah cukup menunggu. Anda sudah cukup berdoa. Sekarang saatnya untuk berjalan. Jangan biarkan zona nyaman menjadi sangkar Anda. Jangan biarkan ketakutan merampok masa depan Anda. Apa yang Tuhan rencanakan lebih besar dari apa yang Anda takut kehilangan. Bergeraklah sekarang, surga sedang mengawasi. Ini bukan sekadar badai, ini adalah pertempuran spiritual dan sudah dimulai. Perang bukan hanya di politik, media, atau budaya. Ini di alam roh. Kegelapan maju dan penipuan meningkat, tetapi begitu juga pasukan Tuhan dan Anda, prajurit, berada di garis depan. Anda harus dipersenjatai dengan kebenaran, mengenakan kebenaran, berdiri dalam iman. Doa adalah senjata Anda. Ibadah adalah strategi Anda. Keberanian adalah postur Anda. Anda tidak bisa pasif di musim ini. Kepasifan adalah izin bagi kegelapan untuk tumbuh. Pertempuran ini membutuhkan tindakan, spiritual, vokal, dan terlihat. Tuhan mengandalkan Anda. Dia telah menempatkan api di tulang-tulang Anda yang dunia tidak berikan dan tidak bisa mengambilnya. Anda tidak perlu bersuara keras. Anda perlu menyala. Menyala dengan api kudus, membara dengan keyakinan, bergerak dengan keberanian. Pertempuran sudah dimulai. Apakah Anda berjuang atau bersembunyi? Anda tidak gila. Anda peka terhadap alam roh. Pergeseran yang Anda rasakan, tarikan di perut Anda, kegelisahan dalam tidur Anda, itu bukan kebetulan, itu wahyu. Tuhan telah memperingatkan roh Anda bahwa perubahan akan datang, dan Anda adalah pemain kunci dalam apa yang akan terungkap. Anda merasa tidak nyaman karena Anda sedang diposisikan ulang. Goncangan ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Sistem-sistem runtuh. Kejahatan tersembunyi sedang terungkap, dan dunia seperti yang kita kenal sedang diatur ulang. Tetapi bagi mereka yang selaras dengan surga, ini adalah musim promosi, aktivasi, dan pemenuhan ilahi. Anda tidak ditinggalkan. Anda dipanggil. Apa yang tertunda sekarang sedang dilepaskan. Pergeseran itu pribadi dan profetik. Tuhan sedang membangkitkan sisanya. Dia memanggil para pemimpin tersembunyi, nabi-nabi yang disalahpahami, dan para penyembah yang hancur. Itu Anda. Anda adalah bagian dari generasi spiritual yang akan membalikkan keadaan. Anda telah merasakan goncangan. Sekarang bersiaplah untuk pengutusan. Tuhan akan melepaskan Anda ke tahap selanjutnya, dan dunia tidak akan pernah sama. Tuhan sudah mulai mengunduh strategi ilahi ke dalam roh Anda. Ide-ide, visi, orang-orang tertentu di hati Anda. Ini bukan pikiran Anda. Ini adalah paket intelijen ilahi yang dikirim dari surga. Anda tidak hanya terinspirasi. Anda sedang diinstruksikan. Anda tidak bermimpi. Anda sedang diberi pengarahan. Momen-momen hening, desakan mendadak untuk berdoa, rasa urgensi yang mendalam. Itulah Roh Kudus yang mengirimkan kode, arahan, dan wawasan untuk misi Anda. Apa yang orang lain sebut kebetulan, Anda tahu adalah konfirmasi. Anda tidak hanya berbakat. Anda diaktifkan secara spiritual. Tabir lebih tipis. Surga berbicara lebih keras. Dan Tuhan memberikan langkah-langkah yang jelas. Jika Anda bersedia untuk taat, Anda tidak memerlukan semua detailnya. Hanya langkah selanjutnya. Tuhan jarang memberi Anda seluruh peta. Dia memberi Anda gerakan, mimpi yang Anda miliki, tulisan suci yang tidak akan lepas dari pikiran Anda, tema yang berulang dalam roh Anda. Itu bukan hanya dorongan, itu adalah tugas. Tuliskan, doakan, dan bertindaklah atasnya. Surga sudah memberi Anda unduhan. Sekarang giliran Anda. Lihatlah sekeliling, semuanya sedang diguncang. Pemerintah, ekonomi, institusi, bahkan gereja gemetar di bawah berat kebenaran dan pengungkapan. Tapi ini kabar baiknya.
Sementara semuanya diguncang, umat Tuhan sedang dikuatkan. Kebangkitan penipuan itu nyata. Tapi begitu juga kebangkitan umat sisa. Anda adalah bagian dari umat sisa itu, dipilih, diurapi, dan diutus ke dunia yang sangat membutuhkan terang. Anda tidak perlu takut akan goncangan. Anda dibangun untuk itu. Sementara orang lain jatuh dalam kebingungan, Anda akan berjalan dalam kejelasan. Sementara orang lain mengikuti keramaian, Anda akan berdiri dalam kebenaran. Suara Anda akan seperti pedang yang memotong kebohongan dan membuka kebebasan bagi orang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa suara di tengah badai. Anda adalah suara itu. Anda telah ditunjuk untuk memimpin di masa kekacauan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan iman. Bukan dengan gelar, tetapi dengan kebenaran. Jangan sembunyikan terang Anda sekarang. Jangan berbaur dengan kebisingan. Dunia gelap. Tapi yang terpilih sedang bangkit, dan Anda adalah salah satunya. Ini bukan latihan, ini bukan uji coba, ini dia. Anda telah dipersiapkan, diperlengkapi, dan diurapi untuk musim ini. Dan sekarang Tuhan berkata, pergi. Berhenti menunggu izin ketika surga sudah memberi Anda mandat. Berhenti menunggu segalanya sempurna. Mulailah berjalan dalam apa yang sudah Anda miliki. Anda tidak membutuhkan lebih banyak konfirmasi. Anda membutuhkan lebih banyak keberanian. Anda sudah memiliki minyaknya. Anda sudah memiliki firman. Anda sudah melewati api. Sekarang saatnya untuk bergerak dengan ketaatan yang berani. Setiap langkah yang Anda ambil dalam iman akan membuka sesuatu dalam roh. Jangan takut gagal. Takutlah untuk tidak taat. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak penonton. Ia membutuhkan pejalan. Orang-orang yang akan berjalan ke tempat-tempat yang rusak dan membawa kesembuhan. Orang-orang yang akan berjalan ke ruangan gelap dan membawa terang. Anda adalah orang seperti itu. Tuhan tidak memberi Anda saran. Dia memberi Anda mandat. Ini bukan motivasi. Ini adalah misi. Sekarang berjalanlah. Biarkan ini meresap jauh ke dalam jiwa Anda. Penundaan adalah ketidaktaatan. Setiap kali Anda menundanya, setiap kali Anda ragu, setiap kali Anda mengatakan mungkin nanti, Anda melangkah keluar dari keselarasan. Gerakan Tuhan terjadi dengan atau tanpa ya Anda. Tetapi jika Anda melewatkan momen Anda mungkin tidak akan mendapatkan yang lain seperti itu. Ada berkat di sisi lain ketaatan Anda, koneksi ilahi, pintu terbuka, perlindungan supernatural. Tetapi itu hanya dapat diakses dengan bergerak sekarang. Semakin Anda menunggu, semakin musuh berbisik. Semakin banyak waktu yang Anda buang, semakin besar rasa takut itu. Tetapi ketaatan memutus siklus. Tuhan tidak menghukum Anda dengan urgensi. Dia melindungi Anda. Karena beberapa pintu hanya terbuka dalam ketaatan. Dan beberapa langkah hanya masuk akal setelah Anda mengatakan ya. Jangan biarkan ketidaktaatan menyamar sebagai saya hanya berdoa untuk itu. Anda sudah berdoa. Anda sudah mendengar. Sekarang saatnya untuk bertindak. Penghancuran itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk memurnikan Anda. Anda telah menangis, Anda telah bertanya, Anda telah bergumul dengan Tuhan. Tetapi setiap tetesan air mata, setiap ujian, setiap cobaan adalah disengaja. Tuhan tidak menghukum Anda. Dia sedang mempersiapkan Anda. Hanya mereka yang telah dihancurkan yang dapat membawa kemuliaan sejati. Alasan proses Anda terasa begitu berat adalah karena panggilan Anda begitu berat. Tuhan harus melucuti kesombongan, kinerja, dan identitas palsu Anda, sehingga yang tersisa adalah kekuatan murni. Orang mungkin melihat cahaya Anda, tetapi mereka tidak tahu api yang Anda lalui untuk sampai ke sini. Anda tidak dipilih, meskipun ada bekas luka Anda. Anda dipilih karena bekas luka itu. Sekarang,
Anda membawa sesuatu yang tidak dapat diajarkan, hanya dialami. Anda memiliki otoritas karena Anda telah menderita. Anda memiliki kebijaksanaan karena Anda telah menangis. Anda memiliki kedalaman karena Anda telah dikubur. Dan sekarang Tuhan berkata, sudah waktunya. Anda telah ditempa dalam api. Anda siap digunakan. Pergilah sekarang. Seseorang sedang berteriak meminta terobosan. Seseorang memohon kepada Tuhan untuk sebuah tanda. Dan coba tebak, Anda adalah jawabannya. Anda adalah bejananya. Anda adalah orang yang membawa kata-kata, dorongan, bantuan yang mereka butuhkan. Anda tidak hanya berjalan ke dalam ruangan. Anda diutus ke sana. Anda tidak membutuhkan mimbar untuk menjadi pengkhotbah. Anda tidak membutuhkan platform untuk membawa tujuan. Setiap kali Anda taat, Anda menjadi mukjizat yang telah didoakan seseorang. Percakapan yang Anda hindari, postingan yang Anda takut bagikan, langkah yang Anda ragu ambil, itulah tali penyelamat seseorang. Jangan meremehkan dampak Anda. Apa yang terasa kecil bagi Anda bisa menjadi perubahan kekal bagi orang lain. Ketika Anda berjalan dalam ketaatan, surga bermitra dengan Anda. Anda tidak lagi hanya hidup untuk diri sendiri. Anda telah diutus oleh penunjukan ilahi untuk memberikan harapan, kesembuhan, dan kebenaran. Pergeseran besar akan datang secara spiritual, budaya, dan global. Tuhan sedang mengatur ulang sistem, mengungkap kepalsuan, dan mempersiapkan umatnya untuk era baru. Ini bukan hanya akhir dari sebuah bab. Ini adalah awal dari era ilahi yang baru. Dan Anda memiliki peran di dalamnya. Anda tidak dilahirkan di generasi ini secara kebetulan. Anda dipilih secara khusus untuk garis waktu ini, karena Tuhan melihat apa yang bisa Anda bawa. Anda membawa kebenaran di masa kebohongan. Anda membawa keberanian di masa ketakutan. Anda membawa terang di masa kegelapan. Anda adalah bagian dari jawaban untuk pergeseran yang akan datang. Dan surga sedang menunggu Anda untuk bergerak. Jangan hanya bertanya kepada Tuhan apa yang akan datang. Tanyakan kepadanya apa bagian Anda di dalamnya. Karena Anda bukan hanya pengamat. Anda adalah peserta kunci dalam gerakan global Tuhan berikutnya. Siaplah. Lengkapi diri Anda. Bersedia. Pergeseran datang dengan cepat. Dan dunia tidak akan pernah sama. Ini bukan sekadar pesan yang menyenangkan. Ini bukan sensasi. Ini adalah panggilan surga untuk bertindak. Ini adalah perintah Mars Anda. Anda telah dilatih, diuji, dan dipanggil. Sekarang saatnya untuk bergerak. Ini bukan hanya tentang inspirasi, ini tentang tugas. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda siap. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mengatakan ya? Ya, Anda akan mengguncang bangsa-bangsa. Ya, Anda akan mematahkan kutukan generasi. Ya, Anda akan menyalakan kebangkitan di tempat-tempat mati. Surga tidak membutuhkan kesempurnaan Anda. Ia membutuhkan ketaatan Anda. Setiap gerakan besar Tuhan dimulai dengan seseorang yang berkata, "Ini saya. Utus saya." Apakah Anda orang itu? Sudah waktunya. Misi telah diberikan. Roh sedang bergerak. Bumi sedang berteriak dan surga sedang mengawasi. Anda telah mendengar panggilan itu. Anda telah merasakan api itu. Sekarang adalah momen Anda. Ini bukan motivasi. Ini adalah perintah Mars. Maukah Anda mengatakan ya? Kita hidup di zaman di mana kebenaran telah menjadi kontroversial, di mana penipuan tersenyum dan kebohongan terdengar nyaman. Media memanipulasi, pemerintah membingungkan, budaya merayakan kebingungan. Di tengah kekacauan ini, Tuhan membangkitkan generasi yang berani yang menolak untuk diam. Dan Dia telah memilih Anda sebagai salah satu pencerita kebenaran. Anda mungkin merasa tidak memenuhi syarat, kalah jumlah, atau tidak siap. Tetapi Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat. Dia melayakkan yang dipanggil. Ketika Anda berbicara kebenaran,
Anda mengguncang sistem. Anda menantang kegelapan. Anda mengganggu agenda iblis. Jangan mengencerkan apa yang Tuhan berikan kepada Anda untuk membakar kebingungan. Kebenaran Anda bukan hanya pendapat. Itu adalah api spiritual di generasi yang kelaparan akan arahan. Kebenaran bukanlah kebencian. Kebenaran bukanlah perpecahan. Kebenaran adalah pembebasan. Anda tidak harus keras, tetapi Anda harus jelas. Ada kehidupan yang melekat pada kejelasan Anda. Jika Anda tetap diam, budaya akan mendisiplinkan mereka. Jika Anda tidak berbicara, penipuan orang lain akan berbicara. Tetapi ketika Anda menaati Tuhan, bahkan gemetar, Dia mengubah bisikan Anda menjadi gempa bumi spiritual. Jadi, bangkitlah, suara profetik. Berbicaralah bahkan ketika itu mengguncang Anda. Nyatakan bahkan ketika Anda tidak melihat hasilnya. Dunia tenggelam dalam kebohongan, tetapi Tuhan mengutus Anda sebagai tali penyelamat kebenaran. Jangan encerkan api Anda untuk membuat orang merasa nyaman dalam belenggu mereka. Bakarlah dengan cinta. Berbicaralah dengan keyakinan. Dunia sedang menunggu. Anda tidak perlu menjadi seorang nabi untuk merasakannya. Sesuatu sedang bergeser. Pemerintah gemetar. Ekonomi tidak stabil. Orang-orang putus asa. Dan awan badai sedang terbentuk. Tetapi di tengah goncangan global, Tuhan membangkitkan orang-orang yang tidak akan patah dalam badai, tetapi akan menjadi badai itu sendiri. Ini bukan orang-orang biasa. Mereka tidak kecanduan tepuk tangan. Mereka tidak mendambakan platform. Mereka telah tersembunyi di gua-gua, berjalan melalui api, menahan penolakan. Mereka adalah orang-orang profetik. Mereka yang membawa hati Tuhan dan tidak takut menghadapi roh zaman. Mereka tidak berbicara dari pendapat. Mereka berbicara dari surga. Anda adalah salah satu dari mereka. Anda tidak memilih hidup ini. Hidup ini memilih Anda. Anda telah memikul beban yang terlalu berat untuk usia Anda. Anda telah menangisi bangsa-bangsa yang belum pernah Anda kunjungi. Anda merasakan sesuatu sebelum orang lain melihatnya. Itu tidak aneh. Itu adalah kabel profetik. Tuhan telah menempatkan suaranya di dalam roh Anda untuk melepaskan strategi, peringatan, dan kesembuhan di masa kekacauan. Badai akan datang, ya, tetapi begitu juga pasukan pembawa wahyu. Anda sedang diutus untuk menancapkan orang-orang ketika angin ketakutan menerpa. Ketika orang lain lari, Anda akan berdiri. Ketika kebingungan berkuasa, Anda akan berbicara kejelasan. Inilah mengapa peperangan begitu intens. Karena Tuhan sedang membentuk badai di dalam Anda untuk membungkam badai di luar. Apakah Anda menyadari bagaimana dunia mengerang? Anda mendengarnya dalam tangisan di tanah-tanah yang dilanda perang, dalam protes di jalan-jalan kota, dalam depresi diam di balik senyum Instagram. Bangsa-bangsa berteriak, bukan hanya untuk reformasi, tetapi untuk kebangunan rohani. Dan Tuhan mendengar mereka. Jawabannya, Dia mengutus seseorang. Dia mengutus seorang pembawa pesan. Dia mengutus Anda. Anda bukan hanya seseorang dengan niat baik. Anda adalah jawaban berjalan untuk doa-doa generasi. Di mana orang-orang terikat oleh trauma generasi, Anda membawa kesembuhan. Di mana orang-orang disiksa oleh roh kebingungan dan kecanduan, Anda membawa kebebasan. Anda tidak berjalan ke tempat-tempat secara acak. Anda melangkah ke dalamnya berdasarkan perintah ilahi. Musuh ingin meyakinkan Anda bahwa Anda hanya satu orang, tetapi Anda adalah satu orang dengan dukungan surga. Itu saja yang Tuhan butuhkan. Seorang Musa, seorang Deborah, seorang Esther, seorang Paulus. Anda memiliki roh yang sama, api yang sama, dan mandat yang sama. Tanggapilah tangisan yang hancur, yang dilecehkan, yang dilupakan. Tuhan mengutus Anda ke tempat-tempat di mana agama, gagal, dan politik korup. Bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kekuatan nyata.
dengan cinta yang menyembuhkan, dengan kehadiran yang membebaskan. Tangisan bangsa-bangsa telah mencapai telinga surga, dan surga melepaskan Anda sebagai respons yang hidup. Anda merasakannya, bukan? Sistem-sistem gemetar, sistem perbankan, sistem pendidikan, sistem perawatan kesehatan, bahkan sistem gereja. Orang-orang berebut mencari jawaban di institusi-institusi yang sekarang jelas rusak. Tapi jangan panik. Tuhan tidak panik. Dia strategis. Karena sementara sistem manusia runtuh, kerajaannya bangkit. Ini bukan saatnya untuk meratapi apa yang runtuh. Ini saatnya untuk merayakan apa yang sedang dibangun. Tuhan tidak pernah membangun di atas fondasi yang rusak. Dia membiarkan apa yang dibuat manusia runtuh sehingga apa yang lahir dari surga dapat muncul. Apa yang kita lihat bukanlah akhir. Ini adalah awal dari pengambilalihan spiritual. Kerajaan Tuhan bukanlah sebuah teori. Ini bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah umat. Anda adalah bagian dari umat itu. Anda telah dilatih dalam bayang-bayang untuk memerintah dalam terang. Anda telah dilucuti dari kesombongan sehingga Anda dapat memimpin dengan kemurnian. Saat sistem gagal, Anda akan berdiri, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam otoritas kerajaan. Inilah momen di mana dunia menyadari bahwa kekayaan, ketenaran, dan politik tidak akan menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan bisa. Kerajaan tidak datang dengan tenang. Itu datang melalui Anda. Melalui mukjizat, melalui belas kasihan, melalui deklarasi yang berani. Biarkan dunia runtuh, kerajaan sedang bangkit. Dan begitu juga Anda. Mari kita jujur, banyak sistem keagamaan yang gagal. Mereka telah menukar kekuatan dengan popularitas, kekudusan dengan sensasi, keyakinan dengan kenyamanan. Tapi Tuhan tidak bergantung pada agama yang rusak. Dia sedang membangkitkan umat sisa. Tidak terikat pada institusi, tidak kecanduan gelar, hanya yang membara, yang taat, yang tidak berkompromi. Anda adalah bagian dari umat sisa itu. Anda selalu merasa berbeda. Pertunjukan tidak menggerakkan Anda. Pertunjukan membuat Anda menangis, bukan dengan sukacita, tetapi dengan kesedihan. Anda tahu pasti ada yang lebih dari sekadar lampu dan slogan. Rasa lapar dalam diri Anda itu adalah surga yang menarik Anda ke dalam tujuan. Tuhan tidak menginginkan agama. Dia menginginkan kebangunan rohani. Umat sisa ini tidak terlihat mulus. Mereka telah melewati neraka. Mereka cacat, disalahpahami, sering ditolak oleh sistem yang mereka coba layani. Tetapi penolakan itu menjadi pengalihan arah. Dan sekarang, Tuhan melepaskan mereka ke tempat-tempat di mana transformasi sejati dapat terjadi. Agama mungkin mengecewakan orang, tetapi Anda tidak akan melakukannya karena Anda tidak bergerak dalam kinerja. Anda bergerak dalam kehadiran. Dan ketika Anda muncul, pembebasan muncul, keyakinan kembali, kemuliaan memasuki ruangan. Tuhan menggunakan Anda untuk memulihkan apa yang dihancurkan sistem. Mereka melihat rasa sakit Anda, tetapi tidak melihat tujuan Anda. Mereka mengejek padang gurun Anda, tetapi tidak memahami peperangan Anda. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Dia menggunakannya untuk membentuk raja dan ratu. Anda telah berada di lubang, tetapi istana adalah bagian dari jalan Anda. Tuhan tidak pernah mempromosikan seseorang yang belum Dia uji. Dan Anda telah melalui lebih banyak dari yang kebanyakan orang tahu. Orang salah menilai Anda. Keluarga salah paham terhadap Anda. Bahkan teman-teman mengira impian Anda terlalu besar. Tetapi Tuhan menyertai Anda di setiap tempat yang rendah. Dan sekarang, peningkatan akan datang. Ini bukan hanya tentang status. Ini tentang otoritas spiritual. Anda telah setia dalam ketidakjelasan, dan sekarang Tuhan melepaskan Anda ke dalam visibilitas. Tetapi visibilitas ini bukan untuk kesombongan. Ini untuk dampak.
Anda akan membantu orang lain keluar dari lubang yang sama di mana Anda pernah menangis. Anda akan memulihkan apa yang pernah digunakan untuk menghancurkan Anda. Jadi, jangan menyusut ketika promosi datang. Jangan bermain kecil untuk membuat orang lain merasa nyaman. Tuhan menempatkan mahkota, dan mahkota itu datang dengan panggilan. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di lubang. Istana memanggil, dan kali ini tidak ada yang bisa menyangkal urapan Anda. Lihatlah sekeliling. Identitas diserang. Orang tidak tahu siapa mereka lagi. Anak laki-laki mempertanyakan kejantanan. Anak perempuan diajari untuk membenci kewanitaan mereka. Dan orang dewasa mengejar kepuasan artifisial. Ini bukan hanya budaya. Ini adalah roh kebingungan. Dan itu telah melanda bumi seperti kabut. Tetapi Tuhan tidak diam. Dia membangkitkan suara-suara kejelasan. Dan Anda adalah salah satunya. Anda selalu memiliki rasa yang kuat tentang benar dan salah. Bahkan ketika orang lain menyebut Anda terlalu intens atau terlalu spiritual. Tetapi sekarang Anda menyadari bahwa itu bukan penilaian. Itu adalah ketajaman. Itu adalah surga yang melatih Anda dalam kebenaran sementara dunia tenggelam dalam kebohongan. Tuhan telah melindungi pikiran Anda sehingga Dia dapat menggunakan suara Anda. Anda akan membawa kejelasan di mana ada kekacauan dan kedamaian di mana ada kepanikan. Jangan membungkam keyakinan Anda untuk menjaga perdamaian karena dunia sedang mencari jangkar yang nyata. Anda tidak dipanggil untuk netral. Anda dipanggil untuk menjadi jelas. Anda membawa kebijaksanaan surga, bukan pendapat budaya. Jangan meremehkan api Anda agar sesuai dengan ruangan yang suam-suam kuku. Kejelasan Anda bukanlah kesombongan. Itu adalah tali penyelamat bagi generasi yang tersesat dalam kebingungan. Sekarang adalah waktu Anda untuk berbicara, menulis, memimpin, membangun, mengajar. Apapun yang Tuhan panggil Anda untuk lakukan, lakukanlah dengan kejelasan kudus yang berani. Anda tidak akan memiliki semua jawaban, tetapi Anda akan membawa cukup kebenaran untuk memutus rantai. Kabut itu tebal, tetapi suara Anda menembusnya seperti pedang. Anda tidak hanya relevan, Anda adalah wahyu. Bicarakan apa yang dikatakan surga. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa sekarang? Mengapa saya dilahirkan di generasi yang kacau seperti ini? Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang profetik. Anda dilahirkan untuk waktu seperti ini. Tuhan tidak mengirimkan pejuang ke masa damai. Dia mengirimkan reformis ke dalam krisis. Anda membawa jenis keberanian yang hanya bisa diungkapkan oleh krisis. Segala sesuatu yang telah Anda selamatkan, trauma, pertempuran spiritual, roller coaster emosional, itu bukan hanya kesulitan acak. Itu adalah tugas persiapan. Karena kemana Tuhan membawa Anda, kekuatan tingkat permukaan tidak akan menopang Anda. Anda membawa jenis tulang punggung spiritual yang menolak untuk tunduk, bahkan ketika orang lain membungkuk. Dunia ini takut. Orang-orang mencari seseorang untuk diikuti. Bukan untuk influencer lain, tetapi untuk seseorang dengan integritas nyata, kekuatan nyata, dan kedamaian nyata. Itu Anda. Anda telah diuji bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk mempersiapkan sesuatu di dalam diri Anda. Anda tidak lemah. Anda bijaksana melalui api. Jadi, berhentilah meminta maaf karena terlalu intens. Berhentilah meremehkan suara Anda. Anda dilahirkan di zona perang karena Anda membawa keberanian yang telah teruji dalam pertempuran. Musuh gelisah. Neraka tahu nama Anda dan surga berada di belakang Anda. Anda tidak hanya bertahan di era ini. Anda akan mengubahnya. Anda mungkin merasakannya sepanjang hidup Anda. Seperti ada sesuatu yang berat melekat pada garis keturunan Anda. Siklus kecanduan, pola kegagalan, trauma berulang, penderitaan emosional dan spiritual. Itu bukan hanya nasib buruk,
Itu adalah ikatan generasi. Tapi inilah kebenarannya. Tuhan sedang mematahkannya. Dan Anda adalah yang pertama dalam keluarga Anda yang berjalan bebas. Berat itu bukanlah hukuman. Itu adalah bukti tugas Anda. Anda telah menangis dalam diam. Anda mempertanyakan kewarasan Anda. Tapi alasan mengapa itu begitu memukul Anda adalah karena Anda dipanggil untuk mengakhirinya. Anda adalah pemutus kutukan, pemulih generasi, orang yang berkata, "Ini berakhir denganku." Dan surga telah mendukung keberanian Anda. Anda mungkin tidak memiliki contoh. Anda mungkin tidak memiliki cetak biru yang sehat, tetapi Anda memiliki Roh Kudus, dan itu lebih dari cukup. Tuhan sedang menulis ulang kisah keluarga melalui ketaatan Anda, melalui penyembuhan Anda, melalui disiplin Anda. Apa yang menghancurkan mereka akan tunduk pada Anda, bukan oleh kekuatan Anda, tetapi oleh anugerahnya. Jangan meremehkan pentingnya apa yang Anda lakukan. Ketika Anda berdoa, surga bergerak. Ketika Anda berpuasa, rantai-rantai putus. Ketika Anda berbicara kebenaran, setan-setan gemetar. Anda adalah bejana pilihan surga untuk membangun kembali apa yang tidak bisa dilakukan oleh generasi sebelum Anda. Anda bukan hanya seorang penyintas. Anda adalah seorang arsitek spiritual. Tuhan sedang memulihkan garis keluarga, dan Dia memulainya dengan Anda. Ini bukan hanya akhir dari sebuah musim. Ini adalah jam terakhir sebuah zaman. Jam spiritual berdetak dan dunia bergeser menuju pemenuhan nubuat. Perang, desas-desus perang, bencana alam, nabi-nabi palsu, pencinta diri sendiri. Kita tidak lagi berada di awal. Kita berada di puncaknya. Dan Tuhan tidak mencari penonton. Dia memanggil prajurit jam terakhir, dan Dia memanggil Anda. Anda merasakan urgensinya, beratnya, tekanan kudus, untuk berhenti hidup santai. Itu bukan stres. Itu adalah beban tugas terakhir. Anda telah dipercayakan dengan sesuatu yang kekal. Tuhan telah menempatkan rohnya di dalam Anda bukan hanya untuk bertahan hidup di hari-hari ini, tetapi untuk membawa kebangunan rohani di dalamnya. Generasi ini ada di tangan Anda. Keabadian dipertaruhkan. Anda tidak akan menjalani kehidupan yang nyaman dan suam-suam kuku. Tuhan tidak memilih Anda untuk kenyamanan. Dia memilih Anda untuk konsekuensi. Anda akan mengguncang ruangan, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, mengganggu kekristenan yang nyaman. Anda akan memanggil orang-orang keluar dari agama dan masuk ke dalam hubungan yang nyata. Apa yang Tuhan lakukan di dalam Anda bukan hanya untuk sekarang. Itu untuk panen terakhir. Ada alasan Anda masih di sini. Ada alasan musuh tidak bisa menyingkirkan Anda. Tuhan melestarikan Anda. Karena misi Anda terkait dengan gerakan akhir zaman Tuhan. Anda bukan hanya bagian dari gereja. Anda adalah bagian dari umat sisa. Mereka yang membawa minyak di pelita mereka dan api di jiwa mereka. Ini adalah jam terakhir. Dan Tuhan telah mempercayakan Anda dengan tugas terakhir dan terbesarnya. Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada yang melihat Anda. Mengapa Anda terus-menerus diabaikan? Mengapa karunia Anda tampaknya terkubur sementara orang lain dengan kemurnian yang lebih rendah bangkit? Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang profetik. Surga telah berbisik. Anda telah disembunyikan dengan sengaja. Karena apa yang Anda bawa terlalu berharga untuk diekspos sebelum waktu yang ditentukan. Berlian terbentuk di bawah tekanan, tetapi terungkap dalam proses. Anda telah berada di brankas Tuhan, tidak dilupakan, tetapi dilindungi. Tersembunyi bukan karena Anda tidak siap, tetapi karena lingkungan belum siap untuk Anda. Jika Anda melangkah keluar terlalu cepat, karunia Anda akan disalahgunakan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Maafkan jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang tepat.
Ingat, ambil yang baiknya dan abaikan yang buruknya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan tekan jempol ke atas. Dan jika video ini tidak bermanfaat, silakan klik jempol ke bawah. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya.